Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah ini berasal dari kota New York di Amerika. Kisah seorang preman bengis yang tobat, yang mampu memualafkan ribuan orang. Bagaimana preman ini bisa memualafkan ribuan orang? Simak ulasan berikut sampai selesai. Di jantung kota New York yang tak pernah tidur, terdapat seorang pria yang dikenal sebagai John Carter. Sosoknya tinggi besar, penuh dengan tato yang mencerminkan kehidupan kerasnya di jalanan. John adalah seorang pemimpin geng yang ditakuti, hidup dalam dunia kejahatan, narkoba, dan juga kekerasan. Keberaniannya yang bengis membuatnya disegani sekaligus dibenci oleh banyak orang. John tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ayahnya seorang pemabuk dan ibunya meninggalkannya sejak dia masih kecil. Sejak usia remaja, ia sudah akrab dengan kekerasan, mencuri, dan perkelahian di jalanan. Ia masuk dan keluar penjara berkali-kali, hingga akhirnya ia mendirikan gengnya sendiri yang dikenal dengan nama Blood Fangs. Sebagai pemimpin geng, ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wilayahnya. Banyak nyawa melayang karena ulahnya, dan tidak sedikit pula keluarga yang hancur karena bisnis narkoba yang ia jalankan. Namun, di balik kehidupannya yang keras, ada satu sosok yang selalu hadir di dalam hatinya. Seorang wanita bernama Emily. Emily adalah kekasihnya sejak remaja, yang selalu percaya bahwa jauh di dalam diri John masih ada kebaikan-kebaikan. Emily sering menangis melihat kehancuran yang dibawa John, dan berkali-kali mencoba meyakinkannya untuk keluar dari dunia kejahatan. Namun, John selalu menolak, menganggap dunia yang ia jalani adalah satu-satunya jalan hidup yang ia kenal. Hingga suatu malam yang kelam, di sebuah lorong sempit di Brooklyn, setelah terlibat dalam perkelahian sengit dengan geng saingannya, ia ditinggalkan sendirian dalam keadaan sekarat. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam kondisi setengah sadar, John melihat cahaya yang sangat terang di hadapannya. Sosok bercahaya itu berbicara padanya dengan suara yang lembut namun penuh dengan wibawa. "John, kehidupan ini bukan untukmu. Masih ada harapan jika kau ingin berubah." Suara itu bergema dalam hatinya. Terbangun di rumah sakit, John merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Emily yang setia menemani di sisinya dengan mata berkaca-kaca berkata, "Ini waktunya kamu berubah, John. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Kata-kata itu pun terus terngiang dalam pikirannya. Saat dalam masa pemulihan, ia secara tak sengaja mendengarkan sebuah ceramah agama Islam di televisi rumah sakit yang membahas tentang mukjizat para nabi. Ia teringat bagaimana Nabi Musa dulu mampu membelah laut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus. Hal ini membuatnya berpikir, mungkinkah kejadian yang dialaminya adalah sebuah mukjizat yang diberikan untuk membimbingnya. Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Begitu keluar dari rumah sakit, gengnya mulai meragukan kesetiaannya. Beberapa di antaranya menganggapnya sebagai pengkhianat, sementara yang lain membawanya kembali ke kehidupan yang lama. John menghadapi tekanan dari semua sisi, bahkan beberapa kali hampir terbunuh oleh orang-orang yang dulu adalah rekan setianya. Tetapi John tetap bertahan.
ia menemukan ketenangan dalam doa dan mulai rutin mengunjungi sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang imam yang dengan sabar menjelaskan kepadanya tentang Islam dan ajaran rahmat serta pengampunan. John mulai belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, serta kisah-kisah para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dahulunya juga mengalami fase pencarian makna dalam hidup. Emily yang telah lama mencintai John turut mendukung perubahannya. Ia mulai membaca tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama yang sama dengan John. Perlahan tapi pasti, John meninggalkan kehidupan kelamnya. Ia mengganti kebiasaan buruknya dengan mendalami Al-Quran dan hadis. Kisah Nabi Ibrahim yang menghadapi berbagai ujian dengan kesabaran, serta keteguhan para wali Allah dalam berdakwah di tengah tantangan menginspirasi John untuk berubah sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun mendalami Islam, John pun memutuskan untuk berdakwah kepada para mantan rekannya di dunia kriminal. Dengan penuh keyakinan, ia berbicara kepada mereka tentang kasih sayang Allah dan kesempatan untuk bertaubat. Satu persatu mereka pun mulai tertarik dan mengikuti jejaknya. Dalam waktu 5 tahun, John pun telah berhasil membawa ribuan orang masuk Islam dan meninggalkan dunia gelap mereka. Di antara mereka ada kisah dramatis yang membuat hati terenyuh. Seorang pria bernama Mike, dunia seorang pengedar narkoba, mengalami keajaiban saat pertama kali mendengarkan ceramah John. Dalam mimpi, ia melihat dirinya tenggelam dalam lautan api, tetapi suara lembut John menyelamatkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika bangun, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan meninggalkan bisnis gelapnya dan berjanji untuk selalu berbuat kebaikan dan memperdalam agama Islam. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sarah yang merupakan seorang pekerja malam di salah satu klub terkenal. Mendengar dakwah John di salah satu acara di pusat kota, ia merasa hatinya tersentuh. Ia menangis terseduh-seduh dan merasa seolah beban hidupnya terangkat. Sejak saat itu, Sarah pun mulai mempelajari Islam dan akhirnya menjadi seorang muslimah yang taat. Kisah lain datang dari seorang pria tua bernama David yang telah kehilangan harapan dalam hidupnya setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Si David bertemu dengan John di sebuah acara sosial. Ia menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Ia merasa mukjizat Islam telah mengubah hidupnya dan membawanya keluar dari jurang depresi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Media massa mulai meliput perjalanannya yang luar biasa, menyebutnya sebagai sang mantan preman yang menjadi dai. John selalu menyampaikan dalam setiap ceramahnya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan seseorang itu mau bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Sebagaimana para nabi dan wali yang selalu mengajarkan harapan tentang agama Islam. Hingga akhir hayatnya, John terus berdakwah dan membantu orang-orang yang tersesat menemukan jalan kebenaran. Dengan Emily yang selalu berada di sisinya, kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Bahkan hidayah bisa datang kepada seorang preman bengis sekalipun. Demikianlah kisah tobat preman bengis yang mampu mengislamkan ribuan orang. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.